Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat IKB yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Anita Meiti Malonda dari Gereja Masehi Injili Indonesia, Gemindo Nasaret, Jakarta Utara, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Kamis 26 Maret 2026, ditulis oleh Pendeta Hariman Apatiana Kota dari Universitas Kristen Maranatha Bandung dengan judul Tuhan yang Mengatur, yang dilandaskan pada Kitab Mazmur 31 ayat 9 sampai 16 dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Mazmur 31 ayat 16. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pemelihara kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami di hari ini. Tuhan, kami membutuhkan Engkau dalam perjalanan kehidupan kami. Kami butuh tuntunan firman Tuhan. Karena itu tolonglah kami pada saat ini ketika kami membuka Alkitab, ketika kami merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati kami untuk dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Ini kami yang akan mendengarkan sabda-Mu di dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Mazmur 31 ayat 16. Dengarkanlah firman Tuhan. Nasibku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Sahabat, kita tidak pernah dapat memuaskan semua orang, apalagi mereka yang antipati terhadap kita. Jangankan hal yang buruk, hal yang baik saja tidak mereka sukai. Karena itu, kita tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Yang terpenting adalah selalu mengevaluasi diri sendiri dan melihatnya dari perspektif Tuhan. Dialah yang berkuasa. Daud pernah merasakan ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam berelasi. Ia difitnah sedemikian rupa. Fitnah adalah sesuatu yang kejam, bahkan dapat mematikan. Dalam situasi demikian, Daud melihat hidupnya dari perspektif Tuhan. Bahkan ia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bagi Daud, musuh tidak berkuasa atas hidup dan matinya. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Karena itu ia berkata, nasibku ada dalam tangan Tuhan. Musuh boleh merencanakan kejahatan, namun ia yakin Tuhan akan membebaskannya dari rencana jahat musuh. Karena itu, ia memohon Tuhan melepaskannya dari kejaran mereka. Sahabat, kita tidak memiliki kuasa untuk membuat seseorang berhenti merancang hal buruk terhadap kita. Namun, kita bisa terus berbuat baik dan mengatur hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Belajar dari Daud. Hidup kita ada dalam tangan kuasa Tuhan, bukan dalam genggaman orang yang membenci kita. Karena itu, berserah kepada Tuhan dan terus berkarya adalah pilihan terbaik. Tuhanlah yang mengatur hidup kita, bukan orang yang memusuhi kita. Demikian firman Tuhan, sahabat, mari kita berdoa.
Tuhan yang merancang hidup kami baik adanya, ke dalam tangan-Mu kami bersyukur untuk tuntunan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, mengingatkan kami terus bahwa hidup kami sepenuhnya ada dalam kendali tangan Tuhan yang penuh kuasa, bukan dalam kendali orang lain. Tuhan, mampukan kami untuk berfokus pada rancangan Tuhan dalam hidup kami, bukan pada hal-hal yang mengganggu hidup kami karena orang lain. Tolong kami untuk terus percaya pada rancangan dan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan firman Tuhan di hari ini. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, penuntun hidup kami. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.